Hai, halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang untuk adik-adik semua di pembelajaran ekonomi kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Dalam video ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.1, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, dan kompetensi dasar 4.1, mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan manusia. Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Kata oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Jadi, oikonomia berarti mengatur rumah tangga. Pernah nggak sih adik-adik ingin membeli sepatu baru? Ternyata uang yang adik-adik miliki nggak cukup untuk membeli sepatu tersebut. Terus, adik-adik pasti cari cara dong supaya bisa mendapatkan sepatu baru tersebut. Misalnya, meminta tambahan uang ke orang tua, atau menyesuaikan kualitas dan harga sepatu dengan uang yang adik-adik miliki, atau bahkan menawar ke pedagangnya supaya bisa mendapatkan sepatu yang diinginkan. Kalau adik-adik perhatikan, contoh kasus di atas menggambarkan bahwa kita sebagai manusia memiliki kebutuhan. Contohnya yaitu sepatu. Lalu, uang yang adik-adik miliki merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya. Nah, ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya ekonomi yang terbatas adalah ilmu ekonomi. Dari tadi ngomongin sumber daya ekonomi terus nih, bingung ya? Jadi sumber daya ekonomi itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Seperti yang sudah kita ketahui, sumber daya yang tersedia di dunia ini jumlahnya terbatas, sehingga menyebabkan kelangkaan. Menurut adik-adik, apa saja sih penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi itu? Ternyata ini loh penyebabnya. Penyebabnya adalah perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Sadar nggak sih adik-adik semua bahwa tidak semua wilayah di muka bumi ini memiliki sumber daya alam yang sama loh. Ada wilayah yang kaya dengan hasil laut, ada wilayah yang kaya dengan hasil tambang, ada wilayah yang tanahnya sangat subur sehingga bisa ditanami berbagai macam tanaman, tapi ada juga wilayah yang kering dan sulit mendapatkan air. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam tidak tersebar secara merata di muka bumi, sehingga menyebabkan kelangkaan sumber daya. Seperti yang sudah kita ketahui, pertumbuhan penduduk terus bertambah. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, terjadi kesenjangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan sumber daya alam yang tersedia, sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya alam. Kemampuan produksi dalam proses pembuatan dan pengolahan sumber daya mempunyai keterbatasan. Contohnya, skill yang dimiliki setiap individu itu berbeda-beda, sehingga menghasilkan output yang berbeda pula. Tidak hanya itu, mesin produksi pun bekerja dengan kapasitasnya masing-masing dan terbatas. Oleh karena itu, terjadilah ketidakseimbangan antara permintaan dengan ketersediaan sumber daya, sehingga menyebabkan kelangkaan.
Pasti adik-adik pernah kan pergi ke suatu tempat, lalu sinyal internet tiba-tiba menghilang entah kemana. Pas pindah ke tempat yang lain, sinyalnya malah bagus banget. Itu artinya perkembangan teknologi belum menyebar secara merata. Di daerah perkotaan, teknologi berkembang cukup pesat, sedangkan di daerah pedesaan, perkembangan teknologi masih terbilang cukup lambat. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di kota lebih mudah mendapatkan informasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang tercipta. Masih ingat dong penjelasan pada poin 3, bahwa kualitas sumber daya manusia yang tidak merata dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya. Selepas bencana alam, banyak sekali kerusakan yang terjadi, mulai dari rusaknya bangunan tempat tinggal, tempat usaha, sampai menimbulkan korban jiwa. Untuk membangun atau mengadakan kembali sumber daya yang rusak akibat bencana alam tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya. Dengan adanya kelangkaan terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita dituntut untuk membuat skala prioritas. Apa sih skala prioritas itu? Nantikan di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Bye-bye.